Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara perkuliahan pada siang hari ini, kita awali dengan satu Fatihah. Semoga dengan barokah satu Fatihah, apa yang kita bahas nanti bisa kita pahami dengan baik, bisa menjadikan kita tambah wawasan keilmuan, dan kita bisa mengerjakan tulisan tugas akhir kita dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas materi jurnal yang sudah kita rujuk sebagai jurnal utama, di mana sampai pada pertemuan kali ini, kemarin kita sudah bahas mengenai bias variance. Nah, ini kita akan lanjutkan kepada kalau least square itu tidak perlu kita ulang karena ini sudah pernah kita dapatkan least square estimator biasa. Tetapi untuk yang deterministic predictor, artinya untuk variabel bebas yang bisa ditentukan, artinya sudah jelas datanya bisa ditentukan, itu deterministik. Sedangkan yang akan kita buat penelitian itu adalah data yang stokastik, karena harga saham ya, harga saham itu stokastik, pergerakannya tidak bisa kita tentukan, kita tidak bisa menduga secara linier. Beda dengan harga beras, harga komoditi yang lain. Kalau harga saham, di mana itu akan sama seperti indeks nilai mata uang, itu fluktuatif, tidak bisa ditentukan. Naik turunnya itu begitu cepat perubahannya. Yang berubah bukan hanya dalam interval waktu yang mungkin kresek ya Pak ya, yang mungkin sebulan 2 bulan, tetapi per detik itu perubahannya ya. Jadi itu dikatakan stokastik, jadi tidak bisa ditentukan. Oleh karena itu, yang kita bahas di kuliah ekonometri itu yang untuk deterministik, yang bisa ditentukan variabelnya. Sedangkan yang akan kita bahas yang hari ini adalah untuk yang stokastik, prediktor, sesuai dengan tugas akhir kita yang kita teliti, yaitu harga saham. Anda sudah bisa membuktikan pergerakan harga saham itu setiap detik berubah, yang tidak bisa deteksi secara model regresi biasa, apalagi estimasinya tidak bisa menggunakan least square biasa. Karena least square yang akan kita pakai ini nanti harus menggunakan stochastic predictors. Nah, di sini sudah pernah diteliti oleh beberapa penulis, ya, diantaranya dari Wei. Dia sudah menuliskan dalam jurnalnya, ketika estimator least square diaplikasikan pada variabel prediktor yang stokastik, secara teori ini banyak diaplikasikan secara komplikasi. Artinya permasalahannya komplikasi. Komplikasi itu ya banyak timbul masalah. Kami dalam arti penulis Wei di sini tidak bisa menjamin atau membuat formula secara eksplisit
baik untuk variansi betanya maupun untuk nilai ekspektasi selisihnya. Kalau secara deterministik predictor yang di atasnya, itu sudah bisa ditentukan secara eksplisit formula untuk ekspektasi baik beta maupun selisihnya, dan termasuk varian kovarian dari estimator itu sendiri. Tetapi untuk yang stokastik itu tidak bisa dituliskan dalam formula secara eksplisit karena stokastik. Namun bagaimanapun juga, dalam penelitiannya dicoba secara teoritis untuk mencari nilai konsistensi dan pendekatan normalnya. Jadi dalam jurnalnya Wei, baik Wei yang tahun 85 maupun sebelumnya yang bersama Lai ini, Anda bisa download ya karena ini referensinya. Sudah dibuktikan bahwa least square untuk yang stochastic predictors itu sudah menghasilkan yang konsisten dan secara asimptotik normal. Nah, kalau seperti itu maka bisa dipakai metode least square dengan stochastic predictor. Misalkan lambda min dengan variabel n. N itu banyak perulangan ya. Dan lambda max masing-masing menunjukkan nilai eigen dari yang minimal dan maksimal dari matrik varian kovarian X transpose X. Itu lambda min berarti nilai eigen value minimal, lambda max nilai eigen maksimal dari matrik varian kovarian X transpose X. Pasti setiap matrik yang invertible punya nilai value. Gimana cara mencari nilai value itu kuliah aljabar linear. Dalam teoremanya, Wei membuktikan bahwasanya jika lambda min itu mendekati tak hingga, maka secara hampir pasti untuk n menuju tak hingga dan nilai logaritmanya untuk lambda max akan merupakan sebuah fungsi O dengan variabel lambda minimalnya. Artinya lambda minimal akan menjadi variabel penentu pada logaritma lambda maksimal. Maka beta OLS-nya adalah konsisten. Selanjutnya, matrik varian kovarian itu di sini ada nilai sepangkat setengah, berarti karena kalau varian itu kan kalau diakarkan akan menjadi standar deviasi. Dari selisihnya antara estimator dengan beta parameter sebenarnya itu akan menuju ke distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansinya homogen, yaitu sebesar katakanlah sigma kuadrat. Jadi di sini errornya karena selisihnya rata-rata 0 dan bersifat homogen. Itu di teorema Wei, buktinya silakan cari di artikelnya. Selanjutnya, memang saya tidak terlalu menekankan pada least square under stochastic predictor karena di sini sudah dibuktikan teoremanya. Yang saya tekankan adalah di sini nanti adalah pada ridge regression-nya. Karena bisa jadi pada sampean penelitiannya itu metodenya bukan metode least square, mungkin metode yang lain. Nah, ini kita akan bahas tentang regresi linear multivariabel. Kalau regresi linear multivariabel, saya kira itu sudah pernah dikuliahkan di ekonometri. Jadi bisa dibentuk dalam matrik X beta. Jadi nggak perlu saya ulang.
saya akan tekankan pada pembahasan regresi Ridge secara klasik, karena ini belum pernah kita pelajari di kuliah sebelumnya. Oke. Sebuah regresi Ridge merupakan estimasi least square biasa, tetapi menggunakan sebuah batasan dari koefisien kuadratnya yang telah dijumlahkan. Sebelumnya, dulu waktu kuliah ekonometri sudah pernah kita bahas RLS. Kepanjangannya apa? RLS. Apa, Sarip? Ya, Rich apa itu? Ya, Rich apa? Nah, itu tadi RLS. Iya, pokoknya. Apa kepanjangannya? Restricted least square. Nah, itu dia. Restricted, bukan rich. Apa artinya bahasa Indonesianya? Restricted itu pembatas, Pak. Jadi, Terbatas. jumlah kuadrat terkecil yang dibatasi. Apanya yang dibatasi di sini? Yang RLS, waktu kita belajar itu ekonometri, apa yang dibatasi? Errornya? Apa? Betanya. Betanya. Nilai betanya. Jadi nilai betanya yang kita batasi. Tetapi betanya kan beta tertentu kan yang kita batasi di situ. Misalkan beta 1 kita batasi sekian. Beta 2 kita batasi sekian. Jadi itu least square, cuma yang dibatasi adalah nilai beta tertentu. Kalaupun semua dibatasi, itu bisa. Tetapi tertentu, lebih khususnya tertentu. Semua bisa dibatasi. Nah, hampir sama dengan ridge regression. Hampir sama bukan berarti sama. Ada bedanya. Samanya adalah sama-sama dibatasi. Bedanya, di situ di ridge regression yang dibatasi adalah jumlah koefisien kuadratnya. Jadi semua dijumlahkan, dikuadratkan. Itu yang dibatasi. Jadi bukan nilai parameternya. Kalau ini adalah nilai jumlah kuadratnya. Tapi semuanya dikuadratkan, dijumlahkan. Itu berapa? Itu yang digunakan pada ridge regression. Salah dasar pada ridge regression adalah untuk menjamin matriknya itu dapat diinverskan, invertibility, saat mengestimasi regresi linier. Jadi harus merupakan sebuah matrik yang bisa atau punya inverse invertibility. Bagaimanapun juga, penggunaan secara frekuentif ini paling banyak adalah untuk mengurangi variansi dari estimasi parameter. Jadi kalau variansinya makin kecil, itu makin bagus. Karena pergerakan variansi itu kan bisa dikatakan pergerakan, nilai-nilai parameter. Itu kalau makin kecil kan berarti dia makin mendekati konvergen, konsisten. Itu lebih bagus daripada variansinya besar. Kalau variansinya besar itu fluktuatifnya tinggi. Maka betanya bisa tidak menuju sebuah nilai tertentu untuk N yang makin besar.
Batasan ini digunakan pada regresi tersebut melalui sebuah nilai yang dipilih, katakanlah disimbolkan dalam lambda. Jadi lambda itu sebuah nilai yang akan membuat nilai variansi dari parameter estimatornya kecil. Sebagai lambda, dia akan menaikkan parameter-parameter regresi beta sampai beta P keseluruhan untuk ditekan pada nilai yang semakin kecil dengan variansi yang juga semakin rendah. Nah, tujuannya memang mengecilkan variansi. Jadi lambdanya harus ditentukan seberapa. Demikian hingga nilai variansinya paling kecil atau lebih kecil. Beberapa variabel penjelas, ini variabel bebas ya, mungkin akan dikeluarkan secara komplit. Artinya apa? Kan kita punya banyak variabel bebas, X1 sampai XK misalkan. Di sini itu kemungkinan akan dikeluarkan satu persatu pada model, karena mungkin tidak signifikan, kemudian dikeluarkan satu, nggak signifikan lagi, dikeluarkan lagi. Karena apa? Kalau semakin banyak variabel penjelasnya, variabel bebasnya, itu akan menjadi semakin besar variansinya. Nah, di sini variansinya cuma diperkecil, variabelnya kemungkinan akan dikeluarkan secara komplit. Tapi tentu tidak semuanya, minimal satu variabel bebas. Tentu yang signifikan. Beberapa variabel penjelas mungkin akan dikeluarkan dari model, sedemikian karena parameternya itu ditekan menuju nilai 0. Sebab kalau betanya ditekan sekecil mungkin menuju angka 0, berarti kan variabelnya itu tidak berpengaruh, karena beta itu merupakan pengaruh dari variabel tersebut kepada variabel tidak bebasnya, yaitu Y. Karena ditekan menuju ke 0, kalau signifikan berarti dia boleh dihilangkan. Pemilihan nilai lambda dibuat melalui error yang diprediksi, dibuat melalui melalui nilai yang paling kecil, peminimalisasi, melalui pengecilan nilai error yang diprediksi. Bahasanya Indonesianya agak susah. Minimalizing, meminimalkan. Meminimalkan kan kata kerja ya. Kalau kata benda itu kan peminimalan. Peminimalan nilai error yang diprediksi. Ya. Atau validasi secara keseluruhan. Pada sebuah regresi range, pada sebuah estimasi regresi range yang merupakan kejadian yang bebas pada bebas terhadap skala dan menginterpretasikan dari model tersebut. Jadi estimasi range regression itu berskala bebas dan bisa digunakan untuk mengintersepsi, menafsirkan, menerjemahkan dari model tersebut. Sebagai konsekuensinya, variabel-variabel yang dipusatkan secara tipikal, memusatkan itu artinya bisa dikatakan di standar normalkan, itu memusat. Dan
distandarkan secara prior pada estimasi model. Jika kita ikuti pendekatan melalui contohnya penulis ini, sebuah treatment itu sebuah perlakuan alternatif ya pada intercept adalah dengan memasukkannya dalam model. Intercept itu adalah koefisien konstanta, itu disebutkan intercept. Koefisien konstanta itu yang tidak punya variabel. Jadi misalkan Y sama dengan A plus BX, interceptnya itu A. B-nya itu koefisien dari variabel. Ini model ini menggunakan intercept, menggunakan konstanta dimasukkan. Kenapa? Kalau kita banyak membuang variabel prediktor, berarti ada kemungkinan variabel-variabel yang belum dijelaskan dalam model itu tercover di konstanta, di interceptnya. Pilihan secara umum yang paling banyak digunakan untuk menstandarisasi adalah secara tidak teoretikal, berarti secara praktis praktek implementasi, sering dipakai dalam bentuk menyamakan variansinya. Bagaimanapun juga, dasar-dasar teoritis ini pada model dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menstandarisasi. Secara singkat, dengan mengkonversi variabelnya ke unit-unit yang umum. Banyak publikasi dasar yang mengenai ridge regression, diantaranya seperti Hot, Kenneth, dan banyak lainnya di sini. Bahkan sampai sekarang pun masih diteliti untuk yang stokastik. Langsung pada secara matematik, ridge regression estimator didefinisikan sebagai berikut. Disimpulkan beta ridge yang definisikan sebagai argue dari minimalis beta. Artinya beta yang meminimalkan nilai dari persamaan ini. Persamaan ini adalah persamaan sigma, sehingga bisa dirubah dalam bentuk persamaan matrik yang sudah pernah kita pelajari. Kalau ridge regression ada tambahan lambda, maka di sini harus ada tambahan plus lambda I. Itu adalah matrik identitas. Bedanya cuma ada di faktor ini saja, lambda. Seandainya lambdanya 0, maka sama persis dengan beta ULS. Tapi kalau lambdanya tidak 0, maka ini dikatakan beta ridge. Dulu pernah ya kita membahas masalah bagaimana cara membuat matrik dari persamaan yang OLS sigma-sigma itu sampai ketemu X transpose X kali X transpose Y. Ya toh? Nah sekarang ada tambahan lambda. Saya ingin tahu sampean masih ingat dan pahamkah dengan cara saya kasih tugas untuk minggu depan, buktikan persamaan ini akan sama hasilnya dan sederhana menjadi bentuk matrik persamaan berikutnya. Itu tugasnya. Jadi bukan membuktikan teorema yang tadi, karena bukti teorema itu sudah ada di jurnal. Tapi untuk bukti dalam bentuk matrik, itu tentu sampean sudah bisa mengerjakannya meskipun tanpa jurnal. Karena kalau jurnal terlalu simpel. Jadi kalau jurnal malah nggak ditulis. Bukti itu adalah bukti untuk mahasiswa yang harus bisa dikerjakan, apalagi jurusan matematik yang sudah pernah belajar matrik.
Selanjutnya itu akan sama sehingga sama dengan beta risk itu meminimalkan nilai dari persamaan ini. Meminimalkan beta yang meminimalkan persamaan ini. Sehingga bisa ditulis ke dalam bentuk matrik. Nah, matriknya itu sebagai tugas kedua. Yang 141 ini bisa dirubah ke dalam bentuk ini matrik. Namun bisa juga dirubah dalam bentuk sigma tetap tetapi seperti ini. Cuman di sini belum ditulis bagaimana bentuk matrik simpelnya. Nah, itu tugas sampean. Yang ketiga. Tugas pertama, bukti 141 menjadi 142. Tugas kedua, 141 menjadi persamaan yang ketiga. Tugas ketiga, persamaan yang ketiga ini menjadi bentuk matrik yang sederhana seperti ini. Bagaimana? Oke ya. Di mana dengan tujuan jumlah kuadrat betanya itu kurang atau sama dengan sebuah bilangan yang hingga, katakanlah S hingga artinya. Jadi bukan bilangan yang besar, itu bukan. Bilangan tertentu yang hingga S bintang. Seperti dulu waktu RLS kan kita jumlahkan misalkan beta 1 plus beta 2 harus sama dengan 1. Kan bilangan tertentu di sini. Nah, ini karena sebagai simbol S. Sebelum saya lanjutkan, karena waktunya mau habis untuk Zoom, nanti kita masuk lagi. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya dulu, daripada tugasnya nggak dipahami, nanti jawabannya malah bingung. Silakan. Ada 3 soal. Ya. Soal yang pertama membuktikan 141 menjadi 142. Soal yang kedua 141 menjadi persamaan ketiga. Tugas ketiga persamaan yang ketiga ini dalam bentuk matrik simpel. Itu bagaimana? Apakah sama dengan persamaan kedua? Atau bagaimana? Nah, itu cuman kuliah aljabar. Ditanyakan tugasnya? Soalnya lo ya, bukan jawabannya ya. Oke, kalau nggak ada, waktunya ini break dulu. Ada sana. Silakan Sarif. Bukan tugas, Pak. Ya. Tadi yang beta rich, coba Pak. Nah itu kan ada identitas ya. Nah identitas terus dengan konstanta itu identitasnya nggak, kenapa ditulis lagi ya Pak? Atau mungkin karena konstantanya? Bukan. Apa-apa Mas? Ya itu di beta rich kan itu ada identitas kemudian lambda ya Pak. Ini Ya. ada identitas ya. Kan biasanya kalau identitas itu bisa dihapuskan, maksudnya tidak usah ditulis bagaimana karena tidak berpengaruh. Kalau itu bagaimana? Oh, artinya apakah boleh identitas itu dihapus cuma lambda doang gitu toh pertanyaannya. Ketika berbarengan dengan lambda gitu. Ya. Silakan dijawab teman-teman lainnya. Ada yang bisa memberikan jawaban? Saling mengingat kembali kuliah aljabar. Aljabar semester